Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas buku Fikih Muyassar di bab tentang masalah salat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang hukmu tarikis shalah, hukum orang yang meninggalkan salat. Seperti biasa, kita akan baca bukunya. Saya gunakan share screen untuk memudahkan bagi para jamaah turut menyimak. Al-Masalatu Tasi'ah, pembahasan yang ke-9 tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Penulis mengatakan, man tarakas salata jahidan liwujubiha fahuwa kafirun murtad. Orang yang meninggalkan salat karena dia tidak mengakui kewajibannya. Jahidan liwujubiha, tidak mengakui kewajiban salat, maka statusnya adalah orang kafir murtad. Dan seperti ini banyak kita jumpai di kalangan sebagian kaum muslimin. Mereka meyakini bahwa salat itu tidak wajib. Yang wajib itu ibadah. Sehingga yang penting sudah ibadah, maka orang sudah menunaikan kewajibannya. Dan bentuk ibadah itu bermacam-macam. Tidak harus salat. Karena itu mereka melakukan ibadah dengan ritual-ritual tertentu dan bukan dengan cara salat. Orang yang punya keyakinan seperti ini kafirun murtad, maka dia orang kafir, keluar dari Islam. Li'annahu mukadzibun lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Karena mereka telah mendustakan Allah, Rasulnya, dan ijma' kaum muslimin, di mana Allah telah mewajibkan bagi kita untuk melakukan salat. Nah, dan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kejadian ya di UIN Sunan Kalijaga. Ada orang yang dia ketika Jumatan, dan itu mahasiswa UIN. Ketika Jumatan, dia nggak Jumatan. Bukan, dia lelaki ya, mahasiswa lelaki. Dia nggak Jumatan, di bawah malah gitaran, nyanyi-nyanyi gitu ya. Dan dia ya menganggap yang Jumatan itu orang yang logikanya kurang maksimal. Menurut dia yang pintar itu kami, sehingga kami tidak sholat dan seterusnya dengan pemikiran-pemikiran yang kami punya. Berisik mereka. Begitu selesai Jumatan, jamaah bubar, langsung turun menyerang orang ini bareng-bareng. Yes, intinya pokoknya dia dipukuli lah. Kira-kira siapa yang salah? Ya, kita tidak sedang menghakimi. Tapi itu contoh bahwa di negara kita ada orang yang dia punya anggapan bahwa sholat itu tidak wajib dan KTP-nya Muslim, bahkan dia kuliah di kampus Islam. Dan barangkali ini tidak hanya ada di negara kita atau di Jogja, barangkali juga ada di wilayah-wilayah yang lain. Kita lanjutkan. Wa amma man tarakaha tahawunan wa kaslan fas-sahihu annahu kafirun idza kana tarikan laha daiman wa bil kulliyah. Adapun orang yang meninggalkan salat bukan karena meyakini kalau salat itu tidak wajib, tapi dia meninggalkan salat tahawunan wa kaslan. Dia meninggalkan salat karena malas. Dia nggak mau salat, malas. Tapi dia meyakini salat itu wajib. As-sahihu, pendapat yang benar, orang ini kafir. Idza kana tarikan laha daiman, jika dia terus-menerus
meninggalkan sholat wabil kulliyah dan keseluruhan, sehingga tidak pernah sholat. Nggak pernah kelihatan di masjid, Idul Fitri juga nggak pernah kelihatan, Idul Adha juga enggak, ketika sholat Jumatan juga nggak ada, sama sekali dia nggak sholat. Pendapat yang benar, orang ini telah keluar dari Islam. Sehingga dari keterangan ini kita bisa memberikan rincian bahwa meninggalkan sholat itu ada dua. Yang pertama, karena ingkar, maka ini kafir dan statusnya sebagai orang yang murtad karena dia mengingkari kewajiban sholat. Yang kedua, meninggalkan sholat karena malas. Untuk yang kedua ini ulama beda pendapat. Ada beda pendapat. Sebagian mengatakan ada yang sampai derajat kafir, dan sebagian mengatakan tidak sampai kafir, tapi dia melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Ya. Dan pendapat yang dipilih oleh penulis adalah statusnya kafir jika dia meninggalkan sholat terus-menerus dan itu bil kulliyah secara keseluruhan. Baik, bagian inilah yang dibahas dalam kajian fikih para ulama, ya, yaitu membahas tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas, apakah dia masuk dalam kategori orang kafir ataukah tidak sampai kafir. Ulama beda pendapat sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Allah Ta'ala berfirman tentang orang musyrik, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertobat, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Padahal ayat ini menunjukkan ala annahum, bahwa mereka orang-orang itu in lam yuhaqqiqu illam yuhaqqiqu, jika mereka tidak mewujudkan syarta iqamatis salah, syarat berupa menegakkan salat, falaisu bimuslimin, berarti mereka bukan muslim. Karena Allah sebut ikhwanukum fid din, saudara kalian dalam agama, artinya adalah dia muslim. Dan Allah sebutkan syaratnya, kalau orang musyrikin itu bertobat dengan masuk Islam, lalu mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah muslim saudara kalian. Berarti kalau tidak, falaisu bimuslimin, maka mereka bukan muslim. Ini sisi pendalilan dari surat At-Taubah ayat 11. Wala ikhwata lana fid din, dan tidak ada ikatan persaudaraan dalam masalah agama dengan kita. Nabi SAW juga bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Karena itu siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya pembeda antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Sehingga kalau orang sudah meninggalkan salat, maka dia di posisi sebagai orang kafir. Tayyib. Saya hendak memberikan catatan sedikit tentang ini, ya. Jadi pelanggaran agama ada berapa? Ada 2. Garis besar pelanggaran agama itu ada 2. Yang pertama adalah melanggar larangan. Yang kedua, meninggalkan perintah. Baik. Yang pertama melanggar larangan, yang kedua meninggalkan perintah.
Baik, kalau kita ditanya nomor 1 dengan nomor 2, mana yang lebih besar nilai pelanggarannya? Melanggar larangan ataukah meninggalkan perintah? Melanggar larangan itu misalnya dilarang A, dilarang B, dilarang C, tapi dia melakukannya. Nggak boleh minum khamr, dia minum khamr. Nggak boleh berzina, dia berzina. Nggak boleh riba, dia riba. Nggak boleh makan hewan yang haram, dia makan anjing, dia makan babi, dan seterusnya. Meninggalkan perintah, Allah wajibkan sholat, dia nggak sholat. Allah wajibkan puasa, dia nggak puasa. Zakat juga demikian, dia nggak bayar zakat, dan seterusnya. Nah, kita kalau ditanya mana yang lebih parah pelanggarannya antara nomor 1 dan nomor 2. Baik, coba kita lihat jawaban dari para jamaah ya. Jawaban dari para jamaah. Di mana? Ada di chat. Kalau menurut saya yang pertama Ustaz, yang melanggar larangan. Melanggar larangan lebih parah. Ya. Baik. Melanggar larangan lebih parah dibandingkan meninggalkan perintah. Ada jawaban yang lain dari para jamaah? Ada yang Ibu Tin dari Los Angeles meninggalkan perintah katanya Ustaz. Meninggalkan perintah. Apa alasannya? Masya Allah. Yang meninggalkan perintah, Ibu. Boleh nggak ini? Silakan itu dibuka. Ini dialog kayak gini enggak apa-apa ya? Jadi kita kayak boleh, offline aja sebenarnya. Ibu Tin silakan di-unmute. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuma punya contoh, kalau ada orang tidak pernah melaksanakan perintah. Kalau ada orang berbuat dosa, misalnya kamu melaksanakan maksiat, enggak, saya melaksanakan maksiat, tapi kamu nggak sholat, itu dosanya lebih besar daripada orang yang dosanya lebih ringan dibanding orang yang meninggalkan perintah juga tetapi juga melaksanakan maksiat. Karena meninggalkan perintah itu menurut saya kayak udah mengignore Allah sama sekali gitu Pak Ustaz. Tidak meninggalkan maksiat, apa ya? Pilihannya. Kelihatannya dosanya lebih besar meninggalkan perintah yang jelas Pak Ustaz. Baik. Berarti standarnya perasaan ya. Baik. Ada yang lain? Wah. Kayak gini boleh nggak? Nggak apa-apa ya? Sekali-sekali boleh berdialog dengan para jamaah. Yang ada pendapat lain silahkan angkat tangan. Nanti kita ambil. Silahkan. Boleh coba. Silakan. Yang angkat tangan Ibu Irma. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pendapat saya yang melanggar perintah, seperti contohnya sholat, itu contoh paling jelas ya, karena dalam surat dalam hadis yang Ustaz katakan juga jelas bahwa kalau melanggar perintah sholat adalah salah satu perintah agama, dan juga puasa di bulan Ramadan. Dan jadi kalau seorang muslim tidak melaksanakan perintah Allah, berarti dia sudah tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, karena dia tidak lagi mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Seperti juga kalau kita melanggar apa yang diperintahkan pimpinan, bisa jadi kita dipecat oleh pimpinan dalam suatu pekerjaan. Baik, saya coba jawab ya. Jadi mana yang lebih besar sisi pelanggarannya antara melanggar larangan dengan meninggalkan perintah? Pada waktu saya kuliah di Mediu, Madinah International University, ada salah satu syekh yang tanya seperti ini, dan saya coba jawab. Jadi meninggalkan perintah lebih parah dibandingkan melanggar larangan.
Maka kalau dibuat perbandingan, nomor 2 lebih parah pelanggarannya dibandingkan yang pertama. Dengan beberapa alasan. 1. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat Adam. Dan Allah Ta'ala tidak memberi kesempatan bagi iblis untuk taubat. Padahal dua makhluk ini sama-sama melakukan pelanggaran. Namun bentuknya beda. Pelanggarannya iblis itu meninggalkan perintah. Disuruh sujud, tidak mau dia. Sedangkan pelanggaran Adam itu melanggar larangan. Nggak boleh mendekati pohon X, pohon yang ada yang telah ditentukan oleh Allah, tapi dia mendekatinya. Ya. Sehingga dilihat dari sisi kualitas dosa, kualitas dosanya iblis lebih gede dibandingkan dosanya Adam. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menerima taubatnya Adam. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi kesempatan bagi iblis untuk bertobat. Yang kedua, umumnya orang yang meninggalkan perintah latar belakangnya adalah karena sombong. Sehingga kenapa kamu nggak mau melakukan ini? Dia nggak nurut. Ya, mungkin tadi disebut dia ignore dengan Rabb Azza wa Jal. Dia tidak mempedulikan Tuhannya. Dan secara umum seperti itu. Sehingga dia nggak mau nurut, dia nggak mau mendengarkan, dia nggak mau taat. Sementara melanggar larangan itu umumnya karena hawa nafsu. Saya butuh itu. Kamu kenapa melakukan riba? Waduh, kalau kayak saya nggak riba nanti gimana ya? Saya butuh. Alasan yang disampaikan oleh mereka yang bertahan dalam perbuatan maksiat rata-rata adalah karena butuh. Bukan karena melawan, tapi karena butuh. Beda dengan meninggalkan perintah, rata-rata karena melawan. Sehingga kesan sombongnya itu dominan, kesan melawannya itu dominan. Rata-rata demikian. Makanya orang yang minum khamr, orang yang bertahan dalam dunia rokok, ya, jika kita meyakini rokok itu haram, kemudian mereka yang melakukan pacaran, bahkan sampai pada tingkat zina, itu rata-rata karena dorongan hawa nafsu. Dan setiap manusia itu pasti pernah kena dorongan hawa nafsu. Cuman ada yang bisa bertahan, ada yang mudah kalah, dan seterusnya. Sehingga siapapun hamba pasti pernah bermaksiat. Siapapun hamba pasti melanggar larangan. Siapapun dia. Karena kita punya hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan dalam diri manusia ada sifat fajir, ada sifat takwa. Sehingga kita punya hawa nafsu, di saat yang sama kita juga punya nurani yang kadang berperang, perang konflik batin, sehingga kemudian mana yang lebih kita bela, itulah yang menang. Karena itu disebabkan karena dorongan hawa nafsu, dia melakukannya mungkin karena dia merasa butuh, bukan karena dorongan sombong, tapi karena seperti itu. Beda dengan meninggalkan perintah. Meninggalkan perintah rata-rata karena sombong, karena melawan. Itu kurang lebih alasan kenapa melanggar larangan lebih ringan dibandingkan meninggalkan perintah. Baik, karena itu begini ya, perintah yang terbesar dalam agama ini adalah perintah tauhid. Perintah untuk tauhid. Sehingga orang yang tidak mau mentauhidkan Allah disebut oleh Allah sebagai pelaku kezaliman besar. Dan yang kedua disebut oleh Allah sebagai orang yang melakukan kesombongan. Yang pertama, orang yang tidak melaksanakan perintah tauhid disebut oleh Allah sebagai pelaku kezaliman besar. Allah menyebut inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang paling besar. Kemudian orang yang tidak melaksanakan perintah disebut oleh Allah sebagai pelaku kesombongan. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang bersikap sombong, enggan untuk beribadah kepadaku. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati.
orang yang bersikap sombong tidak mau beribadah kepadaku. Sehingga Allah sebut orang yang tidak mau beribadah kepada Allah sebagai makhluk yang sombong. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan masuk ke dalam jahannam dalam kondisi terhina. Dalam kondisi terhina. Nah, ini ada di, nanti mungkin bisa dicatat ya. Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati ada di surat Ghafir ayat 60. Orang yang bersikap sombong tidak mau beribadah kepadaku. Sehingga Allah sebut orang yang tidak mau beribadah dengan orang yang sombong. Nah, karena itu begini ya. Penulis tadi menyebutkan bahwa meninggalkan sholat karena malas. Meninggalkan sholat karena malas. Kenapa sampai pada derajat kafir? Karena latar belakangnya adalah latar belakang sombong. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, latar belakangnya sombong. Jadi gini, melanggar larangan. Melanggar larangan karena ingkar, ini kafir. Yang ini disebut dengan istihlal. Ini disebut dengan istihlal. Sehingga ada orang misalnya minum khamr. Kamu kenapa minum khamr? Loh, ini kan nggak apa-apa, ini halal. Bismillah. Lalu dia minum khamr dengan keyakinan ini halal. Kafir dia. Kenapa? Karena dia telah melakukan istihlal. Mengingkari haramnya khamr dan menghalalkan khamr. Keluar dari Islam. Baik. Melanggar larangan, yakin kali itu haram. Karena hawa nafsu. Karena nafsu. Dengan yakin bahwa itu haram. Tapi tetap dia lakukan. Maka ini maksiat. Tidak sampai derajat kafir. Sudah? Coba bandingkan dengan yang kedua ya. Meninggalkan perintah. Meninggalkan perintah. Karena ingkar. Saya nggak mengakui kewajiban sholat. Sholat itu nggak wajib kok. Mau sholat silahkan, nggak sholat juga silahkan. Terserah saya. Ini kafir. Karena berarti dia telah mengingkari perintah Allah. Yang kedua, meninggalkan perintah sholat. Karena nafsu. Nafsu itu berarti karena malas. Dengan yakin, dia meyakini sholat wajib. Di posisi ini, jumhur ulama mengatakan kafir. Sehingga dia tetap berstatus sebagai kafir. Padahal kalau maksiat ini tidak sampai derajat kafir. Di maksiat ini, di meninggalkan melanggar larangan itu sifatnya hanya maksiat. Saya mohon izin kalau menyampaikan sesuatu ya. Barangkali Bapak Ibu juga sudah nonton video itu. Kemarin ada orang yang ngasih kutipan di YouTube ya, video potongan dialog antara Rhoma Irama sama siapa? Dede Mukhtar, WD Mukhtar ya. Yang di situ mungkin Bapak Ibu juga sempat nonton kan itu? Ya saya nggak sengaja ikut nonton Pak. Nggak, belum pernah lihat. Oh belum pernah lihat ya. Jadi ada khamr di meja, kemudian Bang Rhoma mengingatkan. Nah, kenapa Anda menghalalkan khamr? Nah, kemudian satunya ini bilang, "Hai anak muda, wah, saya nggak pernah menghalalkan khamr. Sampai kiamat saya akan tetap meyakini khamr itu haram." Lalu ditanya sama Bang Rhoma, "Terus kenapa Anda minum khamr?" Dia pakai alasan, semua orang kan pernah berbuat maksiat.
Kamu bermaksiat, saya juga bermaksiat. Jadi dialog itu benar ya. Dialog benar. Ya, saya ngeklik kok ada kayak gini, share tentang masalah musik kan ya, tentang masalah terlarangnya musik. Nah, orang yang berbuat maksiat itu jangan dituduh dia menghalalkan perbuatan itu. Sehingga ketika ada orang minum khamar atau dia berbuat maksiat, zina atau apa gitu ya, waliyadzubillah, itu jangan dituduh kalau dia menghalalkan. Dia itu melakukan itu dengan keyakinan ini haram. Makanya ketika dia melakukan fi nafsi haraj, dalam batinnya mungkin masih ada perasaan gak nyaman, ada perasaan gak enak. Tapi kenapa dia lakukan? Karena dorongan nafsu. Dan yang seperti itu tidak dikafirkan. Statusnya hanya sebatas maksiat, yaitu perbuatan dosa. Ini bukan melegalkan perbuatan itu. Ini perbuatan dosa. Namun tidak sampai pada derajat kafir. Beda dengan meninggalkan perintah sholat. Ini kita tetap fokus di sholat ya. Ketika dia meninggalkan sholat karena hawa nafsu, tapi tetap meyakini bahwasanya sholat itu wajib, ulama tetap mengkafirkan. Ya. Sehingga di sini menunjukkan ada perbedaan bagaimana para ulama menyikapi antara melanggar larangan dengan meninggalkan perintah. Baik, kita kalau punya latar belakang ini, insya Allah lebih gampang untuk menerima kenapa sih kok kayak radikal banget. Masa meninggalkan sholat langsung vonis kafir? Gampang sekali mengkafirkan orang. Iblis itu nggak mau sujud cuman sekali, dikafirkan oleh Allah. Disuruh sujud, meninggalkan satu perintah, sujud kepada Adam. Sujudnya itu bukan kepada Allah, sujud kepada Adam, tapi atas perintah Allah. Sehingga hakikatnya itu ibadah kepada Allah karena menuruti perintah Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan bersikap sombong, dan wa kana minal kafirin, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Jadi kalau ada makhluk yang seperti itu, nggak mau melaksanakan perintah sekali kemudian dikafirkan oleh Allah, bagaimana dengan orang yang nggak mau sujud bertahun-tahun, yang jumlahnya tidak bisa kita hitung? Sehingga nggak aneh yang kayak gitu. Makanya edukasi ini kita berikan kepada masyarakat. Hati-hati dengan yang namanya meninggalkan sholat. Itu perbuatan dosa tanpa ampun. Ya. Dalam arti tanpa ampun artinya para ulama menyebutnya sebagai perbuatan dosa yang sangat besar, ya. Dan jika meninggalkan sholat secara keseluruhan maka dia kafir. Baik. Saya pernah menyampaikan ini di sebuah masjid ya. Kemudian salah satu takmir mengatakan jangan keras-keras ya. Ini terlalu keras. Dan aneh kok sampai seperti itu, cuman meninggalkan sholat sampai dihukumi kafir, nanti kalau mati nggak disolati. Ya memang hukum Islam seperti itu. Karena ini adalah perintah besar dalam agama kita. Sehingga dari 5 rukun Islam, syahadat tadi sudah kita sepakati, nggak syahadat kafir. Sholat pendapat yang kuat, dan itu pendapat jumhur para ulama di kalangan salaf, di kalangan masa silam, kafir. Sebagaimana keterangan Abdullah bin Syakik, ma ra'aitu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna tarkal fi'li kufran illa salah. Aku tidak melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki penilaian meninggalkan sebuah perbuatan bisa berstatus kafir selain ibadah sholat. Sehingga sahabat menilai orang nggak sholat kafir. Kemudian perintah berikutnya adalah zakat. Nah, ulama beda pendapat. Meninggalkan zakat itu, tidak mau bayar zakat itu kafir ataukah tidak? Ada khilaf, dan pendapat jumhur tidak kafir. Puasa juga sama, ada khilaf apakah kafir ataukah tidak. Haji juga ternyata sama. Ada sebagian yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Itu bicara untuk orang yang meninggalkan perintah karena nafsu. Meninggalkan perintah karena nafsu, bukan karena
mengingkari. Kalau karena mengingkari mereka sepakat. Ya, kalau mengingkari ya kafir karena dia berarti mengkufuri perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dari sini kita bisa lebih mudah memahami kenapa meninggalkan sholat karena nafsu sampai dihukumi sebagai kafir. Lalu penulis melanjutkan. Wa amma man kana yusalli ahyanan. Adapun orang yang kadang sholat, wa yatruku ahyanan, dan kadang enggak sholat. Kadang sholat, kadang enggak sholat. Au yusalli fardhan, au fardaini. Atau dia melakukan sholat wajib kadang sekali, kadang 2 kali. Jumatan berangkat, maghrib ada, ya. Sehingga sholatnya sehari sekali, maghrib tok, kumpul dengan yang lain. Fadzahiru annahu la yakfur. Yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat, tidak sampai kafir. Li'annahu lam yatrukha bil kulliyah, karena dia tidak meninggalkan secara keseluruhan. Nah, dalil bahasanya meninggalkan sholat itu yang berstatus kafir adalah secara keseluruhan adalah hadis Nabi SAW yang tadi disebut oleh penulis. Beliau mengatakan, atau Nabi SAW bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki awil kufri tarkas shalah. Dan di sini ada kalimat tarkas shalah tadi ya, meninggalkan sholat. Nah, meninggalkan sholat inilah yang dijadikan dalil. Kalimat tarkas sholat ini yang dijadikan dalil bahwa yang ditinggalkan adalah semua sholat. Kenapa? Karena lafaz tarkas sholat, kata as-sholah di sini ada alif lam. Ya. Ada alif lam, dan alif lam di sini alif lam yufidul umum, sehingga tarkas shalah adalah meninggalkan semua salat. Karena dia alif lam lil istighraq al jins, alif lam yang mencakup semua jenis salat, maksudnya adalah salat wajib. Fahadha tarku salatin las salah, maka ini adalah bentuk meninggalkan salat, artinya dia tidak punya salat sama sekali. Adapun orang yang tidak meninggalkan secara keseluruhan, maka dia hanya meninggalkan 1 sholat atau 2 sholat, wal aslu baqaul Islam, maka pada asalnya dia masih muslim. Fala nukhrijuhu minhu illa biyaqinin, sehingga kita tidak menilainya telah keluar dari Islam illa biyaqinin, kecuali dengan bukti yang meyakinkan. Fama sabata biyaqinin la yartafi'u illa biyaqin, karena sesuatu yang kita yakini ada, maka tidak boleh kita hilangkan kecuali dengan yakin. Ini kaidah ya. Fama sabata biyaqinin la yartafi'u illa biyaqin. Sesuatu yang kita tetapkan berdasarkan keyakinan, maka tidak boleh kita hilangkan kecuali juga harus berdasarkan keyakinan. Paham ya? Ini kaidah yang penting ya. Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan keyakinan, maka tidak boleh kita anulir, kita hilangkan kecuali dengan keyakinan. Baik. Kaidah ini ma sabata biyaqinin la yartafi'u illa biyaqinin bisa dipakai untuk menjawab banyak kasus dalam masalah fikih. Contohnya apa, Pak? Contoh. Si A muslim. Kamu yakin nggak si A muslim? Oh, yakin, dia tetangga saya sejak kecil, dia itu bersama saya dan kita dulu sama-sama ngaji bareng, muslim dia. Lalu si A berangkat ke luar negeri. Ya. Kemudian dia kuliah di Israel. Pulang dia. Setelah sampai di kampung halaman, kok ada perubahan. Tapi kita tidak tahu apakah si A ini sudah berubah agamanya atau tidak. Kok kayaknya ada perubahan.
Boleh nggak kita terus vonis, kamu pulang dari Israel jadi Israel sekarang, Yahudi kamu, udah keluar dari Islam? Nggak boleh, sampai kita punya bukti kalau dia telah pindah agama. Sehingga hukum asalnya dia masih Muslim, sebagaimana yang dulu kita ketahui sebelum dia berangkat ke Israel. Sehingga kita yakini dia Muslim berdasarkan keyakinan kami. La yartafi'u illa biyakin, kecuali kalau ada bukti yang kuat yang menunjukkan kalau dia itu keluar dari Islam. Kita menemukan, dia sudah nggak pernah sholat, terus ibadahnya di rumah membuat sinagog, lalu dia ngibadah dengan memuji-muji Uzair. Uzair diyakini oleh orang Yahudi sebagai anak Tuhan, dan dia melakukan ritual-ritual Yahudi. Wah, berarti indikator ini sudah pindah agama. Akhirnya kita meyakini dia kafir karena sudah pindah agama. Biyakinin berdasarkan keyakinan, artinya berdasarkan bukti. Ada suami istri yang dia pisah dalam kurun waktu yang lama, ya. Suami misalnya kerja di Malaysia, istrinya di Indonesia. Suaminya nggak pulang-pulang bertahun-tahun, bahkan sampai anaknya gede, dari mulai anaknya bayi sampai gede, umur puluhan tahun, di atas 20 tahun, baru pulang. Sudah? Pertanyaannya, apakah mereka masih suami istri? Padahal 20 tahun lebih tidak pernah menyapa, tidak pernah ada kabar, ya. Kabar nggak datang, duit juga nggak datang. Intinya baru pulang belakangan. Tayyib. Dalam kasus ini, apakah yang bersangkutan telah dianggap bercerai? Jawabannya tidak. Kenapa? Ma sabata biyakinin la yatafi'u la biyakin. Karena dulu waktu dia pergi, ini masih suami istri. Cuman setelah pergi, nggak ada kabar, nggak ada kiriman, nggak ada apapun. Terus tiba-tiba dia balik setelah 20 tahun. Maka hukum asalnya orang ini masih suaminya wanita tersebut. Sampai Anda punya bukti kalau dia pernah menjatuhkan cerai kepada wanita ini. Ma sabata biyakinin la yartafi'u illa biyakin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukup melebar di sini ya. Sehingga pembahasan tentang masalah meninggalkan sholat sambil kita menggali banyak hal yang disampaikan oleh penulis. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah. Belum ada sih Ustaz, kalau misalnya mau dilanjutkan, ini ada beberapa pertanyaan, tapi kalau misalnya masih ada materi lagi, kita lanjutkan dulu mungkin Ustaz sampai selesai, baru kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau materi berikutnya sudah beda tema ya? Panjang Ustaz. Panjang, beda tema. Beda tema, oke. Baik, coba ini saya tambahkan sedikit ya. Ya. Tentang madzhabul ulama, pendapat para ulama mengenai hukum orang yang meninggalkan sholat. Coba kita lihat. Saya kutipkan di sini. Saya share screen. Belum di-share. Tentang hukum orang yang meninggalkan sholat, di sini dinyatakan fahadhil mas'alah min masail khilafil qadim bainal ulama. Mengenai hukum meninggalkan sholat apakah kafir ataukah tidak, termasuk di antara perbedaan pendapat yang sudah lama di antara para ulama sejak dulu. Ya. Wa qad naqashnaha wa bayyana adillatal fariqain mukhtalif miraran. Dan kami sudah pernah menjelaskan dalil masing-masing.
Wabil jumlah, kesimpulannya, al-ahaditsu al-ula istadalla man yakfuruhu kufran nakilan anil millah. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang Nabi SAW mengatakan bainar rajuli wa bainal kufri aw syirki tarkus shalah. Ini adalah dalil bagi pendapat yang mengatakan bahwa meninggalkan salat itu kafir, keluar dari Islam. Dan ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, wa jama'atun minas salaf, dan beberapa sekelompok ulama salaf. Dan bahkan kata Abdullah bin Syakik, hampir semua sahabat yang aku ketahui mereka menilai kafir orang yang tidak sholat. Tsumma ikhtalafa man yara kufrahu hal yakfur tarikus sholati wahidan au bitarki sholatain au aktsar. Lalu menurut ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, mereka beda pendapat. Bagaimana batasan meninggalkan sholat yang sampai derajat kafir? Apakah hanya sholat sekali saja? Sehingga kalau nggak sholat sekali langsung kafir? Atau dengan meninggalkan 2 sholat berturut-turut? Atau yang lebih dari itu? Ataukah tidak kafir, kecuali jika dia meninggalkan semua sholat? Dan yang terakhir ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana pula yang dinilai rajih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi yang tadi disampaikan oleh penulis bahwa meninggalkan sholat sampai derajat kafir itu jika dia meninggalkan seluruh sholat. Dan itu pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Kemudian di sini juga ada keterangan wa hal yakfuru bimujarradit tarki. Apakah dia kafir hanya sebatas dengan meninggalkan sholat, ataukah harus ada penjelasan dulu dari pemerintah, dari imam, sebagaimana dalam mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali punya keyakinan orang yang nggak sholat kafir. Namun jika dia sudah mendapatkan iqamatul hujjah, mendapatkan dalil dari pemerintah, sehingga idealnya kalau negara itu muslim, fulan nggak sholat, tangkap. Ya. Setelah itu dia dikasih kesempatan untuk bertobat, diceramai dulu, jelaskan tentang kewajiban sholat. Sampai selama sekian hari kok nggak ada perubahan, maka baru dihukumi sebagai orang kafir. Nah. Dan itu menurut mazhab Hambali. Amal jumhur, sedangkan jumhur ulama belakangan mereka menilai bahwasanya meninggalkan sholat tidak sampai keluar dari Islam, tapi dosa yang sangat besar. Dan menurut mereka hadis-hadis yang menunjukkan tentang meninggalkan sholat itu hamalu hadil ahadits ala taghlid. Mereka memahami itu hanya ancaman keras. Ya, hanya ancaman keras dan pelaku yang meninggalkan sholat tidak sampai keluar dari Islam. Intinya wallahu alam bahwa dalam masalah ini ada khilaf di antara ulama. Pendapat yang masyhur adalah dari Imam Ahmad bahwa meninggalkan sholat hukumnya sampai pada derajat keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.